Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, pimpin doa. Baiklah, Ibu akan mengabsen. Apakah hadir semuanya? Baiklah, semuanya hadir ya. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, apakah kalian masih semangat? Ya, tentunya kalian harus semangat karena ini masih pagi dan juga ini adalah pertemuan pertama kita. Baiklah, kita akan memulai belajar mengenai ekosistem yang meliputi penghubungan antara komponen ekosistem dan siswa mampu mengetahui hubungan antara peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem. Suatu makhluk hidup yang hidup di suatu lingkungan akan berinteraksi dengan lingkungannya tersebut. Interaksi terjadi baik dengan makhluk hidup lain maupun dengan benda yang ada di sekitarnya. Bagaimana antar makhluk hidup berinteraksi dan makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya akan kita bahas pada materi kali ini. Makhluk hidup dan lingkungan fisiknya selalu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Masing-masing secara terus-menerus berpengaruh terhadap yang lain. Hubungan yang terus-menerus antara komunitas makhluk hidup dan lingkungan fisiknya dapat menimbulkan suatu kesatuan organisasi kehidupan yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem merupakan salah satu bidang kajian yang dipelajari dalam cabang biologi, yaitu ekologi. Ekologi dalam bahasa Yunani yaitu oikos, rumah, logi, ilmu, berasal dari kata logicus, masuk akal, adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dengan lingkungan fisik. Selanjutnya, komponen yang menyusun lingkungan dapat dibedakan menjadi komponen abiotik dan biotik. Komponen yang menyusun lingkungan dapat dibedakan menjadi komponen abiotik, benda tak hidup, dan biotik atau makhluk hidup. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik meliputi komunitas makhluk hidup. Setiap makhluk hidup dalam ekosistem menempati suatu tempat hidup yang spesifik. Tempat hidup yang spesifik tersebut dikenal dengan istilah habitat. Kemudian, sekelompok makhluk hidup dari spesies yang sama pada waktu yang sama disebut populasi. Misalnya, rerumputan di halaman rumah atau populasi rumput atau sekawanan sapi di lapangan atau populasi sapi. Populasi dapat berubah setiap saat. Perubahan populasi dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, beberapa populasi yang berbeda dari tumbuhan dan hewan yang hidup bersama di lingkungan tertentu akan membentuk komunitas. Di dalam ekosistem terdapat beberapa macam komunitas, misalnya komunitas kolam, komunitas hutan, dan komunitas pantai. Kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik meliputi benda-benda tak hidup, seperti yang pertama suhu atau temperatur adalah derajat energi panas. Kedua, cahaya. Cahaya merupakan salah satu energi yang bersumber dari radiasi matahari. Cahaya ini berperan dalam kehidupan organisme. Tiga, air. Air terdiri dari molekul-molekul H2O. Air dapat berbentuk padat, cair, dan gas. Dalam kehidupan, air diperlukan oleh makhluk hidup karena sebagian besar tubuhnya mengandung air. 4. Kelembapan. Kelembapan merupakan salah satu komponen abiotik di udara dan tanah. Kelembapan sendiri diperlukan oleh makhluk hidup agar tubuhnya tidak cepat kering karena penguapan.
Sebagai contoh, jamur dan cacing memerlukan habitat yang sangat lembab. 5. Udara. Udara Oksigen digunakan makhluk hidup untuk bernafas. Karbon dioksida diperlukan tumbuhan untuk fotosintesis. Oksigen ini termasuk dalam udara. 6. Garam-garam mineral. Garam-garam mineral antara lain ion-ion nitrogen, fosfat, sulfur, kalsium, dan natrium. Komposisi garam mineral tertentu menentukan sifat tanah dan air. 7. Tanah. Tanah merupakan hasil pelapukan batuan yang disebabkan oleh iklim atau lumut dan pembusukan bahan organik. 8. Topografi. Topografi artinya tinggi rendahnya permukaan bumi di suatu daerah. Sebagai contoh, keanekaragaman hayati di daerah perbukitan berbeda dengan di daerah datar. Organisme yang hidup di daerah yang berbukit berbeda dengan di daerah datar. Topografi juga mempengaruhi penyebaran makhluk hidup. Selanjutnya, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain terjadi hubungan, baik antara sesama spesies maupun antara spesies, baik antara komponen biotik maupun antara komponen abiotik. Hubungan timbal balik ini dikenal pula dengan istilah interaksi. Dalam bagian ini akan dibahas interaksi antara individu, antar populasi, antara komunitas dan faktor biotik, dan interaksi antar ekosistem. Pertama, interaksi antar individu membentuk populasi. Sekumpulan makhluk hidup dari spesies yang sama yang hidup pada suatu waktu dan kawasan tertentu serta saling berinteraksi membentuk populasi. Populasi dapat bertambah atau berkurang, tergantung dari kondisi lingkungannya. 2. Interaksi antar populasi membentuk komunitas. Ada beberapa bentuk interaksi antar spesies dalam suatu komunitas, yaitu kompetisi, predasi, simbiosis. Simbiosis sendiri meliputi parasitisme, kemudian kamensalisme, dan yang ketiga mutualisme. 3. Interaksi antara komunitas dengan komponen abiotik membentuk ekosistem. Interaksi antara komunitas dengan faktor abiotik membentuk suatu sistem yang dikenal sebagai lingkungan atau ekosistem. Interaksi tersebut dapat berupa proses memakan dan dimakan sehingga terjadi pemanfaatan energi dan daur ulang materi. Luas ekosistem itu tidak dapat ditentukan. Ada ekosistem sawah yang cukup luas dan ada pula ekosistem lautan yang sangat luas. Jadi, luas sempitnya ekosistem tidak dapat ditentukan secara pasti. Bahkan, seluruh permukaan bumi beserta segala makhluk hidup di dalamnya yang disebut sebagai biosfer dapat dipandang sebagai ekosistem raksasa. Dan keempat, interaksi antar ekosistem membentuk biosfer. Di permukaan bumi, mulai dari dasar samudra hingga puncak pegunungan yang tinggi, serta beberapa ratus meter lapisan udara di atasnya, terdapat berbagai macam ekosistem yang saling berinteraksi. Bumi merupakan satu kesatuan sebagai hasil dari interaksi berbagai faktor penyusun yang terdapat di dalamnya. Jika ekosistem di bumi mengalami kerusakan, maka akibat kerusakan itu akan berangkai karena antar komponen terjadi interaksi sebagaimana diuraikan sebelumnya. Umat manusia sendiri akan terancam kelestariannya. Dari materi yang telah Ibu jelaskan, ada yang belum dimengerti? Baiklah, kalau sudah mengerti, mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Adapun kesimpulannya, ekosistem harus dijaga dan tidak boleh dirusak, agar manusia dan makhluk hidup lainnya tetap terjaga kelestariannya. Untuk
pelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian, dan minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita berdoa, dan ketua kelas silahkan pimpin doanya. Baiklah anak-anak sekalian, sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih.